Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Di video sebelumnya, ya, di video bagian pertama, kita sudah menyelesaikan beberapa tahap ya, mulai dari membuat data awal perusahaan sampai dengan entry saldo awal persediaan barang. Nah, di video bagian kedua ini, kita akan menjurnal transaksi ya, menjurnal transaksi dari transaksi pertama ya, dari sini. Nah, dari dokumen transaksi 1 sampai dengan dokumen sebelum penyesuaian ya, sampai dengan tanggal 31 ya, sampai dengan tanggal 31 bulan 12. Nah, kita akan jurnal ini dengan menggunakan aplikasi ABSS Accounting ya. Oke, baik. Kita mulai. Untuk bagian pertama ya, soal transaksi pertama, di sini keterangannya adalah bukti kas keluar karena membayar gaji karyawan ya. Maka transaksi ini di ABSS Accounting dicatat di menu banking ya. Kita buka menu banking, kemudian spend money ya, seperti ini. Kemudian di sini pastikan cash in bank ya. Kenapa cash in bank? Karena jumlah uang yang dikeluarkan itu lebih dari 2 juta ya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama di atas, di kebijakan akuntansi di sini ada keterangan ya. Nah, ini pengeluaran kas di atas 2 juta itu dibayar dengan cek ya, sedangkan yang di bawah 2 juta menggunakan dana kas kecil ya, seperti itu. Oke, kita jurnal transaksinya. Oke, ini tanggal 1 bulan 12 2021 ya. Ini kita ganti tanggal 1 bulan 12 2021. Cek number kita isi dengan nomor transaksi. Di sini 01 BKK ya. Kita isi 01 BKK. Kemudian untuk memonya ini bisa kita isi, bisa juga tidak sebetulnya ya. Tapi kalau ingin lebih jelas lagi kita bisa isi ya, ini pembayaran gaji karyawan gitu. Kita bisa isi di sini pembayaran gaji karyawan bulan November. Oke, kemudian sedangkan akunnya di sini adalah, karena di sini yang dibayar adalah gaji karyawan bulan November, maka akunnya adalah utang ya, utang beban. Ini accrued expense ya, accrued expense seperti ini, accrued expense. Kita klik use account ya. Nominalnya berapa? Sebentar ya. Amount di sini kita isi amount di sini kita isi dengan totalnya 31.250.000. 31.250.000. Nah, ini juga sama ya, seperti ini. Kita klik record. Oke. Oke, kita cek jurnalnya. Tanggal 1 bulan 12 2021. 2021. Bentar, ini ada salah ini ya. Ada kelebihan ini. Kita hapus. Cara hapusnya klik kanan, delete check transaction. Nah, ini ya. Ini jurnalnya. Yang di debit adalah accrued expense, yang di kredit adalah cash in bank. Kita bisa cek juga sebetulnya jawaban ini di soal ya. Karena di soal itu disediakan sebetulnya di bagian mana ya? Nah, ini di sini ya. Ini dia juga di soal ini sudah disediakan sebetulnya kuncinya. Cuma di soal ini ada kelemahannya juga ya. Nah, di sini yang di debit adalah accrued expense, yang di kredit adalah cash in bank ya. Seperti itu. Oke, sudah betul ya jurnalnya seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan bagi dua saja layarnya. Ya. Nah, seperti ini ya. Kita kembali ke transaksi nomor 2 ya. Transaksi nomor 2. Ini saya kecilkan dulu. Ya. Oke, lanjut. Transaksi nomor 2 adalah bukti kas masuk. Kita menerima piutang karyawan ya. Menerima piutang karyawan. Nah, ini kita catat di menu banking ya. Kemudian di sini kita pilih receipt money. Nah, seperti itu ya. Ini cash in bank.
ID-nya kita isi dengan nomor transaksi ya, 01 BKM tanggal 2 bulan 12 2021. Kemudian amount receipt jumlahnya 1.875.000, seperti itu. Nah, kemudian yang di debit yang di kredit adalah piutang karyawan. Mana ini? Order receivable ya, itu order receivable. Klik use account, kemudian klik record. Oke, kita cek jurnalnya di sini. Jurnalnya adalah cash in bank yang di debit, yang di kredit adalah order receivable ya. Kita bisa cek ya jawabannya di bawah sebetulnya. Penerimaan kas ya. Nah, seperti ini. Cash in bank yang debit, yang di kredit adalah order receivable ya, seperti itu. Oke, kita lanjut transaksi yang ketiga ya, dokumen transaksi nomor 3. Oke. Transaksi nomor ketiga di sini adalah kita membayar hutang kepada PT Andara ya. Membayar hutang dagang ya. Berarti ini dicatat di menu purchase, pay bill. Nah, seperti itu. Suppliernya kita pilih PT Andara. Check number kita isi dengan nomor transaksi ya, 02 BKK tanggal 4 bulan 12 2021. Amount jumlahnya 316.098.750. Nah, karena di sini kita punya hutang tanggal 23 bulan 11, kemudian dilunasi pada tanggal 4 ya. Dilunasi pada tanggal 4, maka kita masih dapat diskon ya, potongan. Seperti itu. Di sini otomatis sudah terhitung diskonnya. 9.776.250. Kita klik di sini amount receipt ya, amount applied. Kemudian kalau sudah kita klik record. Ya. Jika muncul seperti ini print later saja. Oke, sudah. Sekarang kita cek jurnalnya di transaction journal ya. Nah, jadi jurnalnya adalah kita pilih all saja ya. Ini saya perbesar. Nah, cash in banknya yang di debit adalah account payable 316.098, cash in bank 316.098.750. Di sini banyak jurnal yang dibuat oleh ABSS, tapi intinya jurnal ini kalau kita gabungkan ketiga jurnal ini maka akan seperti yang ada di soal ya. Nah, seperti yang ada di jawaban sebetulnya di sini. Ini masuk di cash payment journal ya. Kita bisa cek di sini. Account payable 325 ya. Sini perhatikan account payable-nya 325. Nah, mengapa account payable di sini berbeda ya? Nah, kita lihat saja ya seperti ini. Di sini account payable ada dua ya. Account payable debit sama di kredit. Ini kalau digabungkan berarti hasilnya kosong ya. Karena satu di debit, satu di kredit. Nah, tinggal ini saja. Kalau ini kita debit, kalau yang ini kita gabungkan, ini menjadi 325.875.000 gitu ya. Kemudian yang di kredit ya, di sini ada dua. Cash in bank 316.098.750, purchase diskonnya 9776.250 ya. Nah, jadi sama sebetulnya ya. Sekalipun di ABSS accounting ini ABSS membuat 3 jurnal, tapi kalau jurnalnya digabung maka akan sama seperti yang di sini. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi. Kita lanjut transaksi yang keempat ya. Transaksi keempat ini voucher kas kecil, pembelian perlengkapan. Nah, ini kita catat di banking, spend money. Nah, perhatikan di sini kita ganti cash in banknya, kita ganti dengan kas kecil, petty cash ya. Check number kita isi 01 VKK tanggal 5 bulan 12 2021. Jumlahnya 12.18.750. Yang di kredit ya, yang di debit adalah office supplies karena pembelian perlengkapan ya. Office supplies. Nah, seperti ini kita klik record. Oke, sudah lanjut. Kita nggak usah lihat jurnalnya lagi ya, karena jurnalnya sudah, yang penting ketika memilih akunnya sudah betul ya, seperti itu.
Kita lanjut transaksi yang kelima. Oke, di sini ada faktur di sini kepada toko lavender. Berarti PT Jaya Tama ini sedang melakukan penjualan kredit kepada toko lavender ya. Nah, ini kita catat di menu sales, enter sales. Nah, ini invoice-nya customer-nya kita ganti dulu toko lavender. Nah, seperti itu ya. Ini terminnya otomatis. Invoice-nya kita isi dengan nomor faktur ya. 71 PJ tanggal 6 bulan 12 2021. Nah, SIP jumlah barangnya. Ya, kita lihat SIP-nya dulu. Lemari pajang tipe 1 20 unit. Item number-nya pilih. Price-nya harganya 56 87 500. Ya, lanjut lagi yang kedua, lemari pajang tipe 2 ya. Jumlahnya 18 unit. Harganya 8312 500. Tekan tab. Totalnya di sini kita bisa lihat ya. Totalnya 289 712 500. Di sini juga sama 289 712 500. Teks ini PPN ya. Ini sama PPN-nya sudah betul. Oke, kita klik record. Seperti ini ya. Bentar. Kita klik record. Ya, tuh oke. Sudah selesai. Selanjutnya kita masuk transaksi yang ke-6. Di sini bukti kas masuk pelunasan piutang ya. Berarti kita menerima piutang dagang ya dari toko Armida. Maka ini dicatat di sales receipt payment. Kita pilih customer-nya toko Armida. Kemudian ID-nya kita isi 02 BKM tanggal 7 bulan 12 2021. Jumlah uangnya yang diterima 244 773 375 itu. Nah, karena toko Armida membayar dalam waktu termin, maka dapat potongan ya ini. Nah, maka jumlah uang yang kita terima 244, diskonnya 4995 375 ya, seperti itu. Kita klik record, print letter. Ya, sudah. Ya, kita bisa cek jurnalnya juga sebetulnya di sini. Nah, ini tadi ya. Kita pilih all. Nah, di sini kelihatan ya ada 3 jurnal. Ini kalau kita gabung hasilnya sama dengan di jawaban sebetulnya. Oke, kita lanjut dokumen transaksi nomor 7. Ini adalah nota kredit. Nota kredit kepada toko lavender. Berarti ini terjadi transaksi yang namanya retur penjualan ya. Nah, transaksi retur penjualan itu dicatat di menu sales, enter sales ya. Namun Mayop ini secara otomatis itu tidak bisa memunculkan akun retur penjualan atau sales return ya. Nah, maka supaya bisa muncul akun tersebut, kita bisa melakukan beberapa pengaturan dulu di sini ya. Kita masuk ke inventory di sini, item list. Kita klik di sini LJ1F1P ya. Salesnya ini kita ganti dengan sales return. Ya, seperti itu. Kita klik OK. Satunya lagi sales return. Kenapa kita pilih ini? Supaya ini cuma trik saja supaya ABS Accounting bisa memunculkan akun sales return gitu ya. Kita klik OK. Nah, sekarang kita jurnal. Kita masuk ke sales, enter sales. Customernya kita lihat toko lavender ya. Kita pilih di sini. Ya, kemudian invoice-nya kita isi 01 NK ya. Tanggal 8 bulan 12 2021. SIP karena ini retur, kita min 1. Harganya 56 87 500. Kemudian min 1 lagi. Harganya 83 12 500. Nah, seperti itu. 15 juta. Sini ya, 15 juta 400. Nah, oke. Kita klik ini. Kita klik record. Selanjutnya untuk transaksi retur itu kita juga harus register ya.
kita masuk ke register di sini, klik return and credit. Ya, ini ada ya. Kita klik apply to sell. Nah, di sini ID-nya kita isi dengan ini ya, 71PJ. 71PJ. Tanggal 5 bulan 12 2021 ya. Ini sebetulnya keliru ini. Bukan tanggal 5 bulan 1 ya, tapi tanggal tadi kepada siapa? Toko Lavender ya, toko Lavender. Nah, tanggal 6 di sini, tanggal 6 ya. Oke, jadi soal ini ada yang keliru juga di sini. Ini bukan 05 ya, tapi 06 ya ini. Sesuaikan dengan di sini ya. Nah, kita klik di sini. Seperti itu ya. Kita klik record. Ya, sudah ya. Nah, sekarang kita coba cek ya. Apakah Mayop bisa memunculkan akun sales return. Kita klik all. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Di sini yang muncul adalah sales return. Mengapa? Karena kita tadi sudah merubah di menu item ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita kembalikan lagi ya. Kita kembalikan lagi di inventory item list. Ini kita kembalikan lagi menjadi sales merchandise. Oke, satu lagi. Sales merchandise. Oke. Ya, lanjut. Transaksi dokumen 8 ya. Ini PT Andara kepada PT Jayatama. Berarti PT Jayatama melakukan pembelian barang ya dari PT Andara. Nah, ini kita catat di purchase, enter purchase. Suppliernya pilih PT Andara. Kita isi 124 AN. Kemudian tanggalnya tanggal 9 bulan 12 2021. Oke, jumlahnya 24 unit, tekan tab. Harga 4065. Kemudian yang kedua 25 unit, tekan tab terus. Tipe 2, harganya 59440. Ya, totalnya 270.666. Oke. Ya, seperti ini ya, sudah betul ya. Kita klik record. Ya, seperti itu. Selanjutnya transaksi 9 ya. Bukti kas keluar. Ini membayar angsuran utang dagang ya. Ini membayar angsuran utang bank. Nah, karena ini bukan hutang dagang, maka ini dicatat di menu banking, spend money. Oke, ini cash in bank, check number 03 BKK tanggal 10 bulan 12 2021, amount jumlahnya 13.950. Nah, di sini ada dua ya. Kita klik di sini. Yang dibayar adalah utang bank ya. Nah, maka masuk ke bank loan. Total 9 juta 223. Bunga pinjaman ya. Beban bunga. Masuk ke interest expense. Ini 4950 ya. Seperti ini. Kita klik record. Ya. Nah, jadi jurnalnya ini. Cash in yang di debit ada dua, bank loan sama interest expense ya. Yang di debit, yang di kredit cash in bank. Oke. Kita lanjut. Transaksi kas kecil dokumen 10. Ini pembayaran biaya iklan ya. Nah, maka ini dicatat di banking, spend money. Nah, ini kita isi 02 VKK tanggal 11 bulan 12 2021. Jumlahnya 625.000. Nah, ini bebannya adalah advertising expense. Ya, seperti ini. Kita klik record. Beres ya. Lanjut dokumen ke-11. Menerima kas masuk dari toko Lavender ya. Berarti kita menerima piutang dagang. Nah, ini dicatat di menu sales, receipt payment. Toko Lavender 03 BKM tanggal 13 bulan 12 2021.
amount receipt, jumlah uang yang diterima 228, 112, 500. Nah, ini perhatikan piutang yang diterima tanggal 30 ya. Di sini ada 2 piutang, kita klik dia di tanggal 30 ya di sini, amount applied. Nah, seperti itu. Kita klik record. Ya, sudah. Lanjut dokumen transaksi 12. Ini kas masuk toko Marvelo ya. Nah, berarti ini juga dicatat di sales receipt payment. Kita pilih toko Marvelo 04 BKM tanggal 14 bulan 12 2021, amount receipt 203 568 750 ya. Kita klik di sini, klik record ya, beres ya. Lanjut faktur ya, ini faktur kepada toko Marvelo ya. Nah, ini Marvelo ini adalah customer kita, berarti PT Jaya Tama melakukan penjualan kredit. Kita masuk ke sales, enter sales, customernya kita pilih toko Marvelo, invoice nya kita isi ya, 72 PJ tanggal 15 bulan 12 2021 ya. Sipnya kita lihat, lemari pajang tipe 1 14 unit, harganya 5687.500. Lanjut lagi yang kedua, lemari pajang tipe 2 15 unit, harganya 8312.500. Oke, kita cek totalnya 224.743.750 ya. Sudah betul. Kita klik record. Klik record ya. Beres. Selanjutnya dokumen ke-14. Pelunasan piutang kepada PT Dirama. Nah, kita membayar utang dagang kepada PT Dirama. Maka ini dicatat di menu purchase, pay bill. Suppliernya kita pilih PT Dirama, check number 04 BKK ya, tanggal 17 bulan 12 2021, jumlahnya 297.343.750 ya. Kita klik di sini ya, seperti ini ya, sama, klik record ya, beres. Lanjut dokumen ke-15. Ini bayar listrik ya, bayar listrik. Nah, ini kita catat di banking, spend money, ini kita ganti sebentar, ini totalnya 2 juta di atas, berarti sudah betul ya, tetap cash in bank. Cek number kita isi 05 BKK tanggal 19 bulan 12 2021, jumlahnya 2625. Oke, 2625. Oke, akunnya adalah beban mana ini, listrik, air, dan telepon. Ini ya, electricity, telepon, and water ya. Nah, ini sebetulnya kalau kita simak jurnal transaksinya, ini keliru sebetulnya ya. Kenapa saya katakan keliru? Karena ini membayar hutang pada bulan November, seharusnya utang beban ya, seharusnya utang beban. Tetapi kalau kita lihat di neraca saldo itu jumlahnya sudah 0 ya, makanya kita masukkan ke beban ini ya, beban listrik, telepon, dan air. Seharusnya bukan beban di sini, tapi seharusnya adalah utang beban, karena ini transaksi bulan November sebetulnya yang kita bayar gitu ya. Namun karena nominalnya sudah kosong di neraca saldo ya, maka kita masukkan ke beban. Oke, kita klik use account, klik record. Oke, kita lanjut transaksi dokumen 16. Di sini PT Dirama ya, kita melakukan pembelian barang lagi. Kita catat di purchase, enter purchase. Suppliernya kita pilih PT Dirama. Oke, purchase-nya kita isi dengan nomor bukti 089 DR tanggal 20 bulan 12 2021 ya. Ini di soal tanggalnya terbalik ini ya. Bill jumlahnya 24 unit. Harganya 4063. Kemudian 15 unit
500 ya, totalnya 205 314 450 ya, seperti itu. Sudah betul, kita record, klik record ya. Oke, selanjutnya dokumen 17. Dokumen 17 ini adalah pembayaran apa ini? Penghapusan piutang yang sudah dicadangkan sebelumnya terhadap toko berlan sebesar 50%. Nah, untuk mencatat transaksi ini berarti kita harus tahu dulu berapa saldo piutang dari toko berlan ya. Kita bisa masuk ke ini. Bisa masuk ke report dulu. Account. Coba kita masuk ke card file ya. Nah, toko berlan ya, kita lihat toko berlan di sini totalnya. Bentar ya. Toko berlan di sini dia punya hutang 15.400. Nah, 15.400. 50%-nya itu kita hapus. Ya, berarti 15.400 kalau kita bagi ini ya. 15.400 kali 50%. Nah, berarti 7.700 ya. 7.700. Oke, kita close. Nah, untuk mencatat transaksi ini, karena ini termasuk piutang, kita masuk ke sales di sini. Sales, enter sales. Kemudian layoutnya kita ganti dulu ya, ini. Kita ganti dulu menjadi miscellaneous, klik OK. Nah, customernya kita pilih ya, toko berlan. Nah, seperti itu. Bentar, ini kita ganti, oke. Nah, seperti ini ya. Invoice-nya tanggal 01 BM tanggal 21 bulan 12 2021. Nah, di sini sebelum menjurnal kita perlu mengetahui ya kebijakan akuntansi PT Jaya Tama ya terhadap piutang. Kita cek kembali ke atas. Nah, di sini kalau kita lihat ya, mana piutang ya. Ntar kita cari dulu ya, karena penghapusan piutang itu ada dua metode dalam akuntansi ya. Ada dua metode dalam akuntansi. Nah, di sini kita bisa lihat ya, poin 3 bagian G, penghapusan piutang dengan menggunakan metode tidak langsung ya. Kalau menggunakan metode tidak langsung berarti yang didebit adalah cadangan kerugian piutang, yang dikredit adalah piutang dagang ya. Mengapa bukan yang didebit beban kerugian piutang? Karena ini metode tidak langsung ya. Artinya sebelum kita menghapus piutang itu sudah dilakukan cadangan, sudah dilakukan transaksi membuat cadangan, sekarang tinggal menghapus ya, seperti itu. Maka yang didebit adalah cadangan kerugian piutang, bukan beban kerugian piutang gitu ya. Oke, description-nya kita isi saja di sini. Tadi kita kembalikan ke soal dulu. Mana tadi? Nah, ini ya. Nih, kita ketik sini description-nya. Oh, sorry. Tanggal, wah ini tadi penghapusan piutang toko berlan sebesar 7.700. Nah, gitu ya. Akunnya di sini ingat cadangan kerugian piutang ya, allowance. Oke, kita klik OK. Sini ya. Jumlahnya 7.700, ini kita min ya, min 7.700. Nah, seperti ini. Kita klik record. Nah, sekarang kita coba cek jurnalnya. Nah, jurnalnya yang didebit adalah
cadangan kerugian piutang di debit, yang di kredit adalah piutang dagang ya, seperti itu. Oke, kita lanjut transaksi dokumen 18. Ini adalah nota debit PT Dirama, berarti ini terjadi retur pembelian. Nah, transaksi retur pembelian kita catat di purchase, di enter purchase. Suppliernya kita pilih PT Dirama 01 ND tanggal 22 bulan 12 2021. Karena ini retur, kita min ya, min 2, harganya oke. Ini juga min 2, harganya 5942. Oke, sudah betul. Totalnya 22.012.100 ya, sudah betul. Kita klik record. Oke, selanjutnya kita register ya. Ini klik register, masuk ke return and debit. Kita klik apply to purchase, kita isi 1 ND. Ini tanggal 20 ya, tanggal 20 bulan 12 2021. Kita klik di sini ya, seperti itu. Selanjutnya kita klik record. Ya, oke. Selanjutnya apalagi ini, transaksi ke-19, voucher kas kecil. Nah, ini kita catat di banking spend money. Ini kita ganti petty cash, check number 03 VKK, tanggal 23 bulan 12 2021, amount 650.000. Akunnya adalah perbaikan lantai toko ya. Ini kita cari akun yang cocok. Akun yang cocok adalah ini ya, maintenance expense ya. Klik use account, record. Oke, beres. Lanjut transaksi 20 ya, kepada toko Armida. Nah, berarti ini terjadi penjualan kredit. Kita klik sales, enter sales, toko Armida 73 PJ, tanggal 24 bulan 12 2021. Jumlahnya 20 unit, tekan tab, 5687.500. Ini 18 unit, harganya 8312.500 ya, totalnya 289.712.500 ya, sudah betul ya. Kita klik record. Nah, seperti itu ya. Oke, sudah. Lanjut transaksi dokumen 21, voucher kas kecil ya. Ini kita masuk ke banking spend money. Ini kita ganti petty cash, check number 04 PKK ya, tanggal 25 bulan 12 2021. Amount jumlahnya 500.000. Nah, ini adalah biaya newspaper dan tabloid. Nah, ini kita pilih ya, newspaper and tabloid expense. Klik record. Ya, lanjut. Ini PT Andara lagi. Nah, berarti ini terjadi pembelian kredit. Kita masuk ke purchase, enter purchase, PT Andara. Kita isi 130 AN, tanggal 26 bulan 12 2021. Jumlahnya 10 unit, tipe 1 ya, 4025. Kemudian 16 unit lagi, 5925. Totalnya 148555 ya. Oke, sudah betul seperti ini. Kita klik record ya. Lanjut transaksi 23, voucher kas kecil, pembelian perlengkapan toko ya. Nah, ini kita masuk ke banking spend money.
Ini kita ganti menjadi petty cash, check number 05 PKK, tanggal 27 bulan 12 2021. Jumlahnya 1 juta. Akunnya adalah Office Supplies, pembelian perlengkapan toko ya. Klik record. Oke, sudah. Lanjut. Kas masuk kita terima dari toko lavender, berarti kita menerima piutang dagang ya. Ini kita catat di sales receipt payment. Customernya toko lavender, transaksinya 05 BKM, tanggal 28 bulan 12 2021, jumlahnya 274 312 500. Oke, tidak dapat diskon ya. Klik record. Oke, sudah. Selanjutnya dokumen tanggal 30 ya, pengisian kembali kas kecil ya. Oke, kita masuk ke banking, spend money. Ini betul ya, cash in bank. Ini tanggal apa ini, 06 BKK, tanggal 30 bulan 12 2021. Oh sorry, jumlahnya 3993.750. Nah, yang di debit adalah kas kecil, petty cash. Klik record ya, beres. Selanjutnya satu lagi transaksi terakhir, pelunasan piutang, pelunasan utang ya. Kita masuk ke purchase pay bill ya. Ini PT Andara 07 BKK, tanggal 31 bulan 12 2021, jumlahnya 270.666. Oke, ini tanggal 9 ya, berarti kita klik di sini. Nah, seperti itu, klik record. Ya, beres ya. Berarti video bagian kedua kita sudah selesaikan. Kita sudah menjual transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ya. Masih ada satu lagi yaitu adjustment ya. Kita akan bahas di dokumen di video bagian kedua. Nah, setelah kita menjurnal ini, kita bisa cek sementara neraca lajurnya, neraca saldonya di sini. Report, account, masuk ke trial balance, klik display. Nah, ini neraca saldo sementara ya, seperti itu. Oke, kita lanjut di video bagian ketiga.